Yahoo, Kristaudes. Weekend ini sepedaan dan mampir dulu ke taman. Padahal udah jam 5 sore loh. Tapi musim panas ini sore-sore masih cerah aja ya. Lihat kanan kiri dulu. Yuk. Mangga One Piece. Jadi ini lagi ada di Taman Mizuki Koga dan ya, khas banget suaranya ya. Musim panas ini, suara tonggaret atau semi bahasa Jepangnya. Duduk bentar dulu. Sebenarnya sepedaan habis beli Mangga One Piece volume terbaru, volume 106, Japan version. Yuk review ala-ala dan sedikit spoiler. Kita unboxing. Ini gimana unboxing coba kalau gini doang ya. Karena mangga di Jepang itu nggak dibungkus plastik, paling diketali plastik kecil tok. Nggak kayak mangga di Indonesia yang mangganya dibungkus rapi oleh plastik. Tapi di Jepang ini kayak gini doang. Paling tali plastik kecil agar nggak dibuka. Nggak takut kotor apa mereka ya mungkin. Tapi sih waktu aku beli itu aku lihat orang-orangnya ketika dia lihat mangganya ya langsung dia ambil di bagian depannya ya. Jadi mungkin mereka nggak takut kotor karena keringat tangan atau apapun. Tapi biasanya nih, atau mungkin cuma aku aja ya, kalau ngambil sesuatu tuh ambilnya yang di bagian belakang. Kalau kalian gimana coba? Untuk review mangganya sendiri nih, untuk bagian cover, mangga di Jepang banyakan ada double sampul covernya ini. Kayak cetakan mangga di Indonesia zaman dulu, juga gitu. Tapi sekarang enggak, karena katanya itu untuk mengurangi biaya produksi. Jadi sekarang cetakan mangga di Indonesia cuma satu sampul. Tapi sekarang gimana ya, apakah cetakannya masih satu cover atau ada beberapa mangga yang ada 2 cetakan? Tolong tulis di komentar ya. Lanjut, di Jepang itu kan masih dengan 2 cover ya, karena harganya sendiri itu 480 yen. Tambah pajak jadi 528 yen yang harus dibayar. Ya kira-kira 70 ribuan lah ya. Oh ya, terus di sini nggak ada rating mangganya ya. Masih di bagian cover, mangga One Piece volume 106 judulnya Tensai no Yume. Tensai itu jenius, Yume itu adalah mimpi atau mimpi sang jenius. Dan manga dicetak oleh Jump Comics. Ada judul One Piece-nya, terus artwork kru topi jerami. Mengenakan setelan Egghead Island. Terus kenapa ya Jinbe dan Sanji malah pakai baju HW ya? Lalu menurut kalian gimana nih artwork dari cover volume 106? Oh ya, tentu saja jangan lupa mangaka kesayangan kita semua. Eiichiro Oda. Tapi kanjinya bacanya Oda Ichiro, terbalik ya. Terus cover tampak depan seperti ini, nampak samping dan nampak belakang. Dan untuk ukurannya kelihatannya sama kayak ukuran cetakan mangga di Indonesia ya. Tapi untuk ketebalan perasaan lebih tebal di sini deh. Mungkin karena tebelnya kertas atau ya kita cek aja nanti. Selain itu ada kertas-kertas promosi. Biasanya waktu beli mangga apapun ada kertas promosi kayak gini. Akasarete Yukunose. Kebenaran akan terungkap. Kanji baru dan pulau Nijima Mirai Shimae. Mirai itu masa depan, Shima itu pulau, itu partikel ke. Jadi ke pulau masa depan. Selain itu ada promo dari One Piece sendiri dan promo manga lain kayak Muscle, Beat Tribute, Ao no Exorcist, dan Jujutsu Kaisen. Oh ya, dapat stikernya juga loh. Noroiwo Mote, Noroiwo Harae.
hapus kutukan dengan kutukan. Stekasu, koleksi stiker. Lumayan lah ya. Lanjut kita buka mangganya. Dari kertasnya, menurutku kertasnya enak dilus sih. Dan wangi kertasnya enak kok. Bau-bau buku baru. Siapa nih yang suka sama bau dari buku baru? Halaman dimulai dengan pengenalan karakter. Dan selalu ada si Jackie ya. Volume 106 ada 1, 2, 3, ada 11 chapter. Selanjutnya ada halaman cerita dari Germa Double Six. Jadi di tiap chapter ada halaman cerita yang di volume 106 ini bercerita tentang Germa Double Six. Jadi di sini diceritakan setelah diselamatkan dari bajak laut Big Mom, Niji dan Yonji kembali ke markas Germa Double Six bersama Caesar Claw. Dilanjutkan pertemuan antara Caesar Claw dengan Fishsmoke Judge, dan kisah Mets dimulai. Organisasi Mets merupakan kumpulan para ilmuwan yang terdiri dari Dr. Vegapunk, Queen, Judge, Caesar, dan seorang lagi wanita. Siapakah dia? Menurut teman-teman siapa nih? Selain itu, yang khas dari manga One Piece adalah pojok SBS, di mana Oda Sensei menjawab semua pertanyaan tentang One Piece yang dikirim oleh para pembaca. Kayak ini nih contohnya. Sankusuto Ben Bekuman wa Dochira ga Josei ni Motemasu ka? Antara Shanks dan Ben Beckman, siapa yang populer di kalangan wanita? Oda Sensei menjawab, Shanks lebih populer, tapi Ben Beckman lebih menggoda wanita. Terus mana lagi nih? Nah ini nih. Shitsumong desu. Ru no kakusei waza karum no kao wa kakusei no ka desu ka? Soretomo kikoku no ka desu ka? Pertanyaan, apakah ka dalam karum dalam Awakening Law merupakan kebangkitan ka atau kikoku? Dalam bahasa Indonesianya itu ratapan hantu yang gelisah. Lalu Oda menjawab, room adalah kekuatan ruang untuk membuat ruang operasi dan pengguna dapat melakukan apapun di dalamnya. Sedangkan room harus memasukkan pisaunya dalam ruangan operasi atau room untuk melancarkan serangan. Singkatnya, K itu knife atau pisau atau pedang. Jadi bukan kikoku. Selain itu ada Ri room. Ri atau kanji dari kata hanare yang artinya jauh atau terpisah. Jadi jika sebelumnya pengguna harus berada dalam ruangan untuk melakukan serangan, dengan Re-room hal tersebut tidak diperlukan lagi. Tapi dari penjelasan itu Oda menambahkan bahwa yang penting intinya saja yang perlu dipahami. Jadi tidak terlalu terdengar rumit. Selanjutnya ada ini nih yang lucu nih. Rory Hankoku no Mero 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 de Sekika Shiteshimatara atau de Mawarikara Rory Kon Atsukai Saremasenka Dejobu Deshoka Dejobu Dato Itte Kudasai. Jadi artinya itu Hancock kecil atau Serapim ketika mengeluarkan jurus Mero 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 untuk membuat musuhnya menjadi batu. Apakah musuh tersebut itu menjadi batu karena ketertarikan terhadap lolicon? Terus apakah tidak apa-apa hal tersebut? Oda Sensei menjawab, hal yang membuat musuh menjadi batu karena ketertarikannya sebagaimana kita melihat bayi dan anak kecil yang lucu dan manis. Jadi jika ada di antara mereka yang menyukai lolicon dan menjadi batu, itu tidak akan ketahuan. Jadi tenang saja. Apakah yang bertanya ini suka lolicon? Ya kadang berisi pertanyaan lucu, kadang juga merupakan informasi yang gak ditampilin di dalam cerita. Setelah pojok SBS, lalu ke halaman ilustrasi kiriman para fans. Seperti ini gambar-gambarnya. Selanjutnya untuk panel dan teksnya nih. Ya huruf kanji. Ya hurufnya ya huruf kanji. Bacanya ini
dari kiri ke kanan. Jadi cara baca panelnya itu dari kiri ke kanan, dan baca kanjinya itu, baca teksnya dari atas ke bawah. Kayak gini nih. Oi, sonomae ni hitotsu kakuning wo totekoi. Sebelum itu ada satu hal yang dipastikan. Sedikit ribet ya. Apalagi yang nggak bisa bahasa Jepang. Apalagi yang nggak bisa baca kanji. Dan kanjinya sendiri ini ada furigananya. Jadi mungkin yang belum tahu baca kanjinya, jadi bisa belajar nih cara baca kanjinya gimana, karena ada bantuan dari furigananya. Seperti itu. Sedang arti bahasa Indonesianya ya search di Google. Ya hitung-hitung belajar lah. Terus ada efek suara bahasa Jepang atau onomatopoeia, kayak khas banget nih One Piece. Dong. Dan untuk sensor, ya manga ini nggak ada sensornya. Karena di cover sendiri kan nggak ada ratingnya, seperti itu. Dan akhirnya manga One Piece Japan version ini mungkin memang harganya lebih mahal ketimbang yang di Indonesia. Tapi dengan yang diberikan dari sampul, kertas, dan tentu ceritanya, membeli manga ini tidak akan mengecewakan lah. Apalagi ada kisah tentang buah iblis yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk, dan pertarungan antara Awakening Luffy dan Awakening dari Rob Lucci. Spoiler dikit ya. Plus buat pribadi tentu saja ini untuk sekalian belajar bahasa Jepang. Ya karena melihat dan membaca buku teks untuk belajar tentu akan membosankan, akan cepat bosan gitu. Jadi ya belajar dengan manga ini bisa juga untuk hiburan, bisa juga untuk sekalian belajar, seperti itu. Padahal sih sebenarnya cuma alibi doang buat beli. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Next unboxing apa lagi ya? Tolong tulis di kolom komentar, dan jane.